tahan reaksi dan ekspresi. Bun, kalau anak ada yang nangis, tolong Bun, ini wajahnya ekspresinya tetap dijaga. Apa itu fitrah kemandirian yang diberikan oleh Allah kepada bayi? Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum, apa kabar ayah bunda parents hebat yang ada di rumah? Hari ini kita akan berbicara tentang kemandirian. Tahu tidak Bun bahwa kemandirian itu ternyata lebih diutamakan atau dia mengalahkan kebutuhan IQ. Jadi kalau anak-anak kita nggak mandiri tapi IQ-nya tinggi, percuma, itu tidak berfungsi apa-apa. Nah ayah bunda parents hebat, simak terus apa yang akan kita bahas karena kita akan melihat bahwa bayi memiliki fitrah kemandirian. Tetap bersama parents hebat, kita siapkan generasi sehat akal, sehat mental, dan cerdas akal, cerdas mental. Bun, tahukah bunda bahwa bayi itu terlahir dengan memiliki fitrah kemandirian? Nah, tentunya kita sebagai orang tua seharusnya sadar bahwa anak-anak membutuhkan fase, membutuhkan proses untuk berlatih mandiri sejak bayi. Namun sayangnya Bun, banyak orang tua yang menyabotase kemandirian anak. Ya, banyak orang tua nih yang bangga nih kalau anak-anaknya berproses dengan instan. Mereka bisa melakukan sesuatu tahap tumbuh kembangnya di usia yang lebih awal atau start lebih awal daripada perkembangan yang semestinya. Mari kita tengok ayah bunda, apa itu fitrah kemandirian yang diberikan oleh Allah kepada bayi. Bunda, bayi yang terlahir memiliki perkembangan yang pasti terjadi. Contohnya adalah bayi di usia 3-4 bulan otot-ototnya akan terbentuk lebih kuat sehingga mereka akan mampu untuk menggerakkan atau mendongakkan kepalanya. Ya atau tidak? Coba nih Bun, dilihat yang ada di rumah yang lagi punya baby nih. Lanjut kemudian di kemandirian yang kedua, di usia 3-4 bulan. 3-4 bulan itu biasanya bayi sudah mampu mengangkat kepalanya saat dia ditengkurapkan. Itu dia sudah bisa menggerakkan kepalanya. Kemudian juga ditambah dengan gerakan berguling, menggulingkan badan berbalik dari telentang ke tengkurap. Dan selanjutnya fase kemandirian yang ketiga adalah saat di usia 7-8 tahun Bun. Ini mereka sudah akan belajar untuk duduk. Setelah duduk akan diikuti dengan gerakan merangkak. Dan step kemandirian selanjutnya yaitu mereka di usia 10-11 bulan mereka akan berdiri dan berjalan setapak demi setapak. Itulah ayah bunda fitrah kemandirian yang telah diberikan oleh Allah kepada bayi-bayi kita. Setiap bayi yang dilahirkan juga bunda, mereka telah dianugerahi memiliki jiwa penjelajah. Mau tahu nih buktinya Bun? Coba nih kalau anak-anak kita ini sedang merangkak begitu Bun ya, mereka lagi merangkak. Ternyata tiba-tiba kita akan mengetahui mereka sudah ada di bawah kolong tempat tidur atau mereka sudah ada di sudut-sudut ruang makan ataupun ruang tamu di tempat-tempat yang nggak kita duga. Loh, kemana ini anakku? Kok tiba-tiba ada di sana atau tiba-tiba ada di sini? Nah, itulah Bun buktinya bahwa bayi-bayi kita memiliki dorongan alamiah untuk latihan mandiri jauh dari orang tuanya. Disinilah letak orang tua yang mengerti bahwa ini adalah proses kemandirian bayi. Catatan Bun ya, note ini penting banget.
tolong tidak terlalu lebay dalam memberikan pengawasan kepada anak-anak yang nantinya akan menghambat proses kemandirian bayi itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita berbicara kemandirian yang ternyata itu adalah fitrah yang sudah diberikan oleh Allah, lantas pertanyaannya adalah, mengapa banyak anak-anak yang terlambat kemandiriannya, baik di usia balita, kemudian diikuti dengan usia anak-anak dan usia remaja. Yuk Bun, kita akan flashback atau kita akan berjalan melihat di tahap awal ini. Apa kesalahan kita sebagai orang tua? Nih catat, ini lebih penting lagi nih Bun, kesalahan orang tua. Bisa kita koreksi, kita termasuk orang tua yang melakukan itu tidak? Bun, kalau kita sudah tahu bahwa Allah memberikan fitrah kemandirian kepada anak-anak, pertanyaannya adalah, mengapa banyak anak-anak kita yang tidak mandiri? Balita kita, dimulai dari balita, kemudian di usia anak-anak hingga remaja. Nah, ternyata ini nih Bun jawabannya. Terjadi kesalahan pada orang tua. Nah loh, skalanya seperti apa? Yuk kita lihat di fase bayi ini Bun. Yuk kita lihat di fase usia 1 tahun ini Bun. Yang pertama adalah, orang tua sering memberikan alas yang lunak saat mereka belajar tengkurap, belajar duduk atau belajar merangkak dan juga berdiri. Alasnya ternyata bukan lantai ataupun alas yang kita bisa menggunakan karpet begitu yang agak keras begitu ya Bunda ya. Tapi ternyata kita tidak. Kita memberikan alas yang lunak karena kita takut dia jatuh, karena kita takut dia celaka, dan karena kita takut dia menangis. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah Bunda terlalu sigap dalam bereaksi. Kalau terdengar anak nangis, apa Bun yang kira-kira dilakukan? Sama nggak nih, langsung cepet-cepet lari, angkat dia, gendong dia, kemudian langsung segera ditenangkan. Nah Bun, ternyata reaksi yang berlebihan, respon yang berlebihan ini adalah kesalahan kita. Mengapa? Karena dengan memberikan respon atau reaksi yang berlebihan, anak-anak tidak mampu bertahan ataupun berlatih menerima resiko. Saat jatuh tentunya dia merasakan sakit, kemudian dia akan merasakan menangis. Nah, orang tua tidak menghendaki hal tersebut, maka segeralah dipeluk dan digendong oleh orang tuanya. Padahal yang dilakukan orang tua tersebut adalah salah. Ingat Bun, salah. Kita tidak boleh bereaksi dengan cepat, merespon dengan cepat saat anak-anak kita jatuh atau saat anak-anak kita menangis. Yang ketiga adalah orang tua memberikan ekspresi yang berlebihan. Kalau tadi ada reaksi, sekarang ada ekspresi. Kalau nangis nih Bun, biasanya kita juga langsung ikut melo ya Bun ya. Aduh anakku. Nah biasanya gitu kan. Nah kalau kita sudah melo Bun, itu artinya dalam hati kita sudah tidak mengizinkan lagi dia melakukan itu sendiri. Dan kita sudah tidak siap saat dia jatuh, terluka, menangis, apalagi celaka. Nah akhirnya ekspresi tersebut berkelanjutan sehingga kita tidak mampu memunculkan motivasi agar anak-anak mencoba lagi, mencoba merangkak lagi, mencoba berdiri lagi ataupun mencoba berjalan lagi. Tapi tahukah Bun, apa yang dilakukan oleh orang tua itu tadi, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua itu tadi adalah dengan dahli. 1, rasa sayang yang berlebihan. 2, tidak tega. Yang ketiga adalah tidak ingin anaknya terluka. Sungguh disayangkan ya Bun, kalau ada orang tua yang terlalu sayangnya berlebihan kepada anak-anak. Next, kita akan berbicara solusinya. Lalu apa solusinya agar kita membiarkan fitrah kemandirian bayi-bayi kita sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya? Yang pertama adalah Bun, saat mereka melakukan fase kemandirian motorik mereka untuk merangkak, berjalan, kemudian berdiri, maka letakkan di lantai atau alas yang tidak lunak. Letakkan di lantai atau alas yang tidak lunak. Mengapa demikian? Agar dia berlatih untuk ketika mereka terjatuh, mereka bisa mengambil resikonya, bahwa resikonya adalah sakit, kemudian menangis. Yang kedua adalah
tahan reaksi dan ekspresi. Bun, kalau anak ada yang nangis, tolong Bun, ini wajahnya ekspresinya tetap dijaga. Nadanya, intonasinya tetap dijaga, bahwa kita juga sedih tetapi tidak berlebihan. Dari situ akan memunculkan kemampuan kita memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mencoba dan menerima resiko lagi. Yuk sayang, coba lagi, kamu pasti bisa. Nah, oleh karena itu ayah bunda, fitrah kemandirian yang diterima oleh anak yang telah diberikan oleh Allah sejak bayi ini ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh ayah bunda. Satu, membiarkan bereksplorasi dan kemudian mandirinya kemudian tertata. Yang kedua adalah mengintervensi tahap tumbuh kembangnya sehingga eksplorasi tersebut tidak muncul. Maka kemandirian tidak akan kita dapat. Semua pilihan ada pada ayah bunda yang ada di rumah. Semoga bermanfaat. Salam parents hebat.